Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Dunita dari Lokal Pelayanan Publik semester 6 dengan NPM 21100782012223. Baik, saya di sini akan mencoba menjelaskan perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Filipina. Yang pertama, dari bentuk negaranya. Bentuk negara dari Indonesia dan Filipina hampir sama dengan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, dari sistem pemerintahannya. Indonesia, sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, terdiri dari legislatif, DPR dan DPD, eksekutif itu presiden, dan yudikatif MA dan MK. Sedangkan di negara Filipina, sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdiri dari legislatif, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan, eksekutif, presiden, dan yudikatif, MA, dan pengadilan lainnya. Dari segi aspek politik, Indonesia yaitu yang pertama, negara Indonesia demokrasi multipartai dengan pemilihan umum setiap 5 tahun. Partai-partai politik utama termasuk PDIP, Golkar, dan Gerindra. Sedangkan di Filipina, demokrasi multipartai dengan pemilihan umum setiap 6 tahun. Partai-partai politik utamanya termasuk PDP Laban, Liberal Party, dan Nasionalista Party. Dilihat dari aspek sosial, kalau Indonesia beragam secara etnis dengan lebih dari 300 kelompok etnis. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Sedangkan di Filipina juga beragam secara etnis dengan pengaruh budaya Spanyol dan Amerika yang kuat. Mayoritas penduduk beragama Katolik Roma dengan minoritas agama Kristen lainnya, Islam, dan lainnya. Dilihat dari tipologi desanya, untuk Indonesia, desa-desa di Indonesia bervariasi dari desa-desa tradisional di pedalaman hingga desa-desa modern di pinggiran kota. Banyak desa masih bergantung pada pertanian dan perikanan. Sedangkan di Filipina, desa-desa atau barangay di Filipina juga bervariasi dari pedesaan yang bergantung pada pertanian hingga di desa-desa di sekitar kota lebih modern. Barangay adalah unit pemerintahan terkecil di Filipina. Dilihat dari kebijakan luar negeri, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, berpartisipasi aktif dalam ASEAN dan organisasi internasional lainnya. Fokus pada stabilitas regional dan kerjasama ekonomi. Sedangkan Filipina juga menganut politik luar negeri bebas aktif dengan hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan anggota ASEAN lainnya. Fokus pada keamanan, maritim, dan kerjasama ekonomi. Dilihat dari sistem pendidikan, Indonesia, sistem pendidikan terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi mencakup universitas negeri dan swasta. Filipina, sistem pendidikan terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 2 tahun sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi juga mencakup universitas negeri dan swasta. Dilihat dari infrastruktur dan teknologi, Indonesia infrastruktur sedang berkembang dengan proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang pesat. Sedangkan di Filipina, infrastruktur juga sedang berkembang dengan fokus pada transportasi publik dan konektivitas digital. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor penting dengan pertumbuhan outsourcing. Dilihat dari budayanya, Indonesia kaya dengan tradisi budaya dari berbagai kelompok etnis, termasuk seni, tari, musik, dan kerajinan tangan. Festival budaya seperti Hari Raya Nyepi, Idul Fitri, dan Waisak dirayakan secara luas. Sedangkan di negara Filipina, budaya dipengaruhi oleh Spanyol, Amerika, dan budaya asli. Festival-festival seperti Sinulog, Ati-atihan, dan Flesta dirayakan secara meriah. Musik dan tarian tradisional juga populer. Dilihat dari segi kesehatannya, Indonesia sistem kesehatan masih menghadapi tantangan dengan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah menyediakan program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan Filipina, sistem kesehatan yang menghadapi tantangan dengan akses yang terbatas di daerah pedesaan. Program PhilHealth memberikan asuransi kesehatan nasional.
Dilihat dari segi ekonomi, untuk Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan PDB sekitar 1 triliun. Sektor utama adalah pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Negara Filipina, ekonomi dengan PDB sekitar 410 miliar. Sektor utama adalah jasa, terutama outsourcing bisnis, pertanian, dan manufaktur. Untuk agama dari dua negara ini, yang pertama Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 87%, dan Filipina mayoritas penduduk beragama Kristen terutama Katolik Roma sekitar 86%. Untuk daerah pariwisata di negara ini, yang pertama Indonesia, destinasi populer termasuk Bali, Yogyakarta, dan Lombok terkenal dengan keindahan alam dan warisan budaya. Dan Filipina, destinasi populer termasuk Boracay, Palawan, dan Cebu terkenal dengan pantai yang indah dan keanekaragaman laut. Dilihat dari segi bahasa, Indonesia bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, sedangkan Filipina bahasa resminya adalah Filipina dan Inggris. Populasi, Indonesia populasi sekitar 270 juta orang, menjadikannya negara terpadat keempat di dunia. Sedangkan negara Filipina populasi sekitar 117 juta orang, menjadikannya negara terpadat ketiga di Asia Tenggara. Dilihat dari segi geografi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Yang terbesar adalah Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Sedangkan Filipina juga merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau. Pulau terbesar termasuk Luzon, Mindanao, dan Visayas. Untuk yang segi lainnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan. Pariwisata juga menjadi sektor yang penting dengan destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, Borobudur, dan Raja Ampat. Perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Filipina menurut 14 aspek yang di dalam PPT. Yang pertama, pendekatan falsafah. Indonesia, Pancasila adalah dasar filosofis dengan negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Untuk nilai-nilai lokal, yang pertama gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Untuk Filipina, falsafah yang terinspirasi oleh pengaruh Barat, deklarasi kemerdekaan Filipina, konstitusi Filipina, katolisitas, pengaruh Katolik Roma, nilai Katolik sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik Filipina. Konsep bayanihan semangat gotong royong dalam membantu sesama, terutama dalam komunitas lokal. Konsep pakikisama harmoni sosial dan hubungan baik dalam masyarakat, menekankan pentingnya kerjasama. Kedua negara menggunakan pendekatan falsafah mereka untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial, meskipun dengan pengaruh dan penekanan yang berbeda, sesuai dengan sejarah dan konteks budaya masing-masing. Yang kedua, pendekatan politik Indonesia. 1. Demokrasi Pancasila. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada 5 prinsip Pancasila. Demokrasi ini menekankan musyawarah untuk mufakat, artinya pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Yang kedua, partai politik. Sistem multipartai dengan partai-partai utama seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan lainnya. Pemilu diadakan setiap 5 tahun untuk memilih presiden, anggota DPR, dan DPD. 3. Desentralisasi. Otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pendekatan sistem pemerintahan Indonesia. Sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui proses impeachment. 2. Legislatif. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Sebagai lembaga legislatif, DPR memberi kekuasaan membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sedangkan di negara Filipina, sistem presidensial, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dengan masa jabatan 6 tahun, tanpa kemungkinan terpilih kembali. Kekuasaan eksekutif yang kuat, dengan wewenang mengendalikan kebijakan domestik dan luar negeri. 2. Legislatif, Kongres terdiri dari 2 kamar, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat memiliki 24 anggota yang dipilih secara nasional, sedangkan Dewan Perwakilan memiliki anggota yang dipilih berdasarkan distrik dan melalui sistem partai list. 3. Yudikatif, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan eksekutif. Selanjutnya, pendekatan aspek administrasional dan konstitusional. Indonesia, pendekatan aspek administrasional. Indonesia, pembagian administratif Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota, kecamatan, desa, kelurahan. 2. Otonomi daerah diberlakukan sejak reformasi tahun 1999 dengan tujuan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. 3. Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional, urusan luar negeri, pertahanan, dan moneter. Sedangkan di Filipina, 1. Pembagian administratif. Filipina terdiri dari 17 wilayah regions yang kemudian dibagi menjadi 81 provinsi, provinsi ke dalam kota, dan munisipalitas dan barangay sebagai unit terkecil. 2. Desentralisasi dan pemerintahan lokal. Desentralisasi dijalankan melalui Undang-Undang Pemerintahan Lokal tahun 1991 yang memberikan otonomi luas kepada pemerintahan lokal dalam mengelola urusan mereka sendiri. 3. Pemerintah pusat dan lokal. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional, urusan luar negeri, pertahanan, dan moneter. Selanjutnya aspek konstitusional. Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Telah mengalami beberapa amandemen sejak reformasi yang memperkuat sistem demokrasi dan pemerintahan yang transparan. 2. Pembagian kekuasaan, terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sosial ekonomi. Sedangkan di negara Filipina, 1. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi 1987, dibuat setelah revolusi EDSA yang menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos dan memulihkan demokrasi. 2. Pembagian kekuasaan, terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah dengan kekuasaan eksekutif. Kongres terdiri dari 2 kamar, Senat dan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pendekatan perakiraan. Indonesia, 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, menguraikan visi pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan. RPJPN 2005-2025 menekankan pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Proyeksi ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja. 3. Pengembangan infrastruktur, proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Di negara Filipina, 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, menguraikan visi pembangunan nasional untuk periode 6 tahun sesuai dengan masa jabatan presiden. PDP mencakup berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Proyeksi ekonomi, fokus pada pembangunan inklusif, pengurangan kemiskinan, dan
peningkatan kualitas hidup. 3. Pengembangan infrastruktur. Proyek besar seperti buil yang mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Selanjutnya, pendekatan normatif. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan normatif dalam pembuatan kebijakan dan perilaku masyarakat. Prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi menjadi landasan normatif dalam tata kelola pemerintahan. 2. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya menetapkan norma dasar bagi penyelenggaraan negara. 3. Kebijakan publik didasarkan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan di negara Filipina, nilai-nilai Konstitusi 1987 menekankan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Prinsip seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap hak minoritas menjadi landasan normatif dalam tata kelola pemerintahan. 2. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi menetapkan norma dasar bagi penyelenggaraan negara. 3. Kebijakan publik didasarkan pada prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pendekatan kediktatoran versus demokrasi. Indonesia, masa kediktatoran era Orde Lama 1945 sampai 1966. Dipimpin oleh Presiden Soekarno, Indonesia awalnya menerapkan demokrasi parlementer, tetapi kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang memberikan kekuasaan besar kepada Presiden. Era Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Setelah penggulingan Soekarno, Soeharto menerapkan kediktatoran militer yang dikenal dengan Orde Militer yang dikenal dengan Orde Baru. Pemerintahan ini ditandai oleh kontrol ketat terhadap media, pembatasan kebebasan politik, dan penindasan terhadap oposisi. Masa demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang menandai dimulainya demokrasi. Pemilu multipartai diadakan secara teratur, presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan ada kebebasan pers serta kebebasan berpendapat. Sedangkan di Filipina, masa kediktatoran, Ferdinand Marcos menjadi presiden pada 1965 dan kemudian mengumumkan darurat militer pada 1972 yang memperpanjang masa jabatannya dan memberinya kekuasaan otoriter. Marcos digulingkan melalui revolusi EDSA pada tahun 1986 yang merupakan revolusi damai yang mengakhiri kediktatorannya. Masa demokrasi pasca revolusi EDSA 1986 sampai sekarang. Setelah kejatuhan Marcos, Filipina kembali ke sistem demokrasi dengan ratifikasi konstitusi 1987 yang menekankan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah telah berupaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi meskipun tantangan masih ada. Selanjutnya, pendekatan empiris. Indonesia, pembangunan ekonomi. Data empiris menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sejak era reformasi dengan meningkatkan PDB dan pengurangan kemiskinan. 2. Indeks demokrasi. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketimpangan sosial ekonomi masih ada. 3. Indeks pembangunan manusia. Sedangkan di Filipina, pembangunan ekonomi, data empiris menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sejak era pasca revolusi EDSA dengan peningkatan PDB dan penurunan kemiskinan. 2. Indeks demokrasi menunjukkan adanya pemilu yang bebas dan adil serta kebebasan pers meskipun ada tantangan terkait dengan politik, dinasti, dan korupsi. 3. Indeks pembangunan manusia menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Selanjutnya, pendekatan nomotetik. Di Indonesia, satu kebijakan ekonomi. Indonesia menggunakan pendekatan nomotetik dalam kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya kebijakan suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan analisis data inflasi, PDB, dan indikator ekonomi lainnya. 2. Pendidikan. Kurva pendidikan, penentuan anggaran pendidikan berdasarkan data tentang jumlah siswa, kebutuhan infrastruktur, dan indikator kualitas pendidikan. 3. Kesehatan. Implementasi program JKN berdasarkan analisis kebutuhan kesehatan masyarakat
data penyakit, dan kemampuan finansial. Sedangkan di negara Filipina, 1. Kebijakan ekonomi, makroekonomi. Filipina juga menggunakan pendekatan nomotetik dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan suku bunga oleh Bangko Sentral Filipina didasarkan pada data inflasi, PDB, dan indikator ekonomi lainnya. 2. Pendidikan, alokasi anggaran pendidikan berdasarkan data statik tentang jumlah siswa, kebutuhan infrastruktur, dan indikator kualitas pendidikan. 3. Kesehatan, implementasi program PhilHealth berdasarkan analisis kebutuhan kesehatan masyarakat, data penyakit, dan kemampuan finansial. Selanjutnya, pendekatan homologis. Di Indonesia, 1. Kebijakan daerah, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat desa. 2. Pendidikan sekolah berbasis komunitas, kurikulum lokal. 3. Kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, program kesehatan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal seperti posyandu di desa-desa. Sedangkan di negara Filipina, kebijakan daerah desentralisasi, pemberdayaan barangay. 2. Pendidikan sekolah berbasis komunitas, kurikulum lokal. 3. Kesehatan. Selanjutnya, pendekatan ideografis dan analogis. Pendekatan ideografis di Indonesia, sejarah dan budaya. Studi sejarah lokal di berbagai daerah di Indonesia sering menggunakan pendekatan ideografis untuk memahami peristiwa sejarah tertentu dalam konteks lokal, seperti sejarah Kerajaan Majapahit di Jawa atau di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. 2. Studi kasus sosial. Penelitian tentang komunitas-komunitas tertentu seperti masyarakat adat atau suku-suku Indonesia dilakukan dengan pendekatan ideografis untuk memahami struktur sosial. 3. Kebijakan publik. Studi tentang implementasi kebijakan publik di daerah tertentu seperti kebijakan pendidikan di Papua atau program kesehatan di Aceh. Sedangkan di Filipina, sejarah dan budaya. Studi sejarah lokal di berbagai provinsi di Filipina sering menggunakan pendekatan ideografis untuk memahami peristiwa sejarah tertentu dalam konteks lokal, seperti revolusi Filipina di berbagai daerah atau sejarah prakolonial. 2. Studi kasus sosial. Penelitian tentang komunitas tertentu seperti masyarakat adat atau suku di Filipina dilakukan dengan pendekatan ideografis untuk memahami struktur sosial, ekonomi, dan politik mereka secara mendalam. 3. Kebijakan publik. Seperti kebijakan pendidikan di Mindanao atau program kesehatan Visayas dilakukan dengan pendekatan ideografis untuk memahami tantangan dan keberhasilan yang unik di setiap daerah. Selanjutnya, pendekatan analogis. Indonesia, kebijakan ekonomi, membandingkan keberhasilan dan tantangan kebijakan ekonomi di berbagai provinsi seperti perbandingan antara Jawa dan Sumatera dalam hal industrialisasi dan pertanian. 2. Pendidikan, membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi. 3. Kesehatan, membandingkan efektivitas program kesehatan masyarakat di berbagai daerah untuk menemukan model yang paling efektif. Negara Filipina. 1. Kebijakan ekonomi, membandingkan keberhasilan dan tantangan kebijakan ekonomi di berbagai provinsi seperti perbandingan antara Luzon dan Mindanao dalam hal industrialisasi dan pertanian. Selanjutnya, pendekatan ekologis. Indonesia. 1. Kebijakan lingkungan, reboisasi dan pengelolaan hutan. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program reboisasi berkelanjutan untuk mencegah deforestasi. Misalnya program hutan desa dan hutan kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi. 2. Pembangunan berkelanjutan, menyertakan target-target pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah. 3. Kebijakan pertanian, promosi pertanian organik dan penggunaan pupuk alami untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan di Filipina, 1. Kebijakan lingkungan, pengelolaan hutan dan reboisasi yang bertujuan untuk mereboisasi jutaan hektar lahan kritis dan terdegradisasi. 2. Pembangunan berkelanjutan, menyertakan strategi pembangunan berkelanjutan dengan
fokus pada mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. 3. Kebijakan pertanian, dorongan untuk meningkatkan pertanian organik melalui dukungan kebijakan dan program pendidikan petani. Yang terakhir, pendekatan non-ekologis. Di Indonesia, pembangunan ekonomi industrial growth fokus pada pertumbuhan industri dan peningkatan PDB tanpa selalu mempertimbangkan dampak lingkungan, misalnya eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang. 2. Kebijakan sosial, inisiatif seperti program Keluarga Harapan dan bantuan langsung tunai yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis secara langsung. 3. Transportasi, proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan bandara yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Sedangkan di negara Filipina, 1. Pembangunan ekonomi industrial growth fokus pada peningkatan ekonomi melalui industrialisasi dan ekspansi sektor manufaktur seringkali mengabaikan dampak lingkungan. 2. Kebijakan sosial, program pengentasan kemiskinan, program seperti Pantawid, Pamilyang Filipino program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan secara langsung. 3. Transportasi, pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan raya, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya yang kadang-kadang mengabaikan dampak lingkungan seperti penggusuran lahan dan polusi. Sekian penjelasan dari saya untuk perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.